Mari kita tunduk kepala kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, biarlah hari ini kami boleh mendapat sukacita dari firman-Mu yang boleh mengajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Boleh belajar, bahkan menjadi orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Berkati kami, pimpin kami ya Tuhan. Dengar seruan kami, berbelas kasihanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 16 ayatnya ke-4b sampai yang ke-11. Hari ini adalah hari Pentakosta, jadi saya nggak punya banyak pilihan tema, mesti bahas tentang Roh Kudus di dalam tradisi gereja. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai yang ke-11. Kita membacanya bergantian, saya membaca ayat ke-4b, kemudian Bapak Ibu sekalian ayat ke-5, kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya ke-4b sampai yang ke-11. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat ke-5. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kita kalau di dalam Alkitab melihat pekerjaan Roh Kudus, hari ini Pentakosta kita akan khusus membahas tentang Roh Kudus. Kita melihat pekerjaan Roh Kudus, seringkali orang membagi Roh Kudus itu bekerja setelah dan sebelum Pentakosta. Atau mau dikatakan bahwa sebelum Pentakosta seakan-akan Roh Kudus itu tidak bekerja secara permanen di dunia ini. Melainkan dia bekerja hanya pada kondisi-kondisi tertentu yang khusus. Setelah Pentakosta, seakan-akan Roh Kudus baru bekerja secara permanen. Datang, tinggal di dalam orang percaya dan bekerja di tengah-tengah dunia ini. Membangkitkan umat Allah seakan-akan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kalau kita baca dari Alkitab, Roh Kudus dari awal bekerja dan itu bersifat permanen. Kita baca dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua saja, kita bisa melihat bahwa dari awal Roh Kudus itu hadir dan bahkan dialah yang ikut di dalam penciptaan yang memulai bahkan penciptaan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari awal Roh Kudus itu ada di dalam dunia ini. Sehingga ketika kita membaca nanti turunnya Roh Kudus Pentakosta itu, kejadian Pentakosta itu tidak bisa dilihat sebagai penggalan terhadap sejarah. Melainkan itu hanya harus kita baca sebagai satu tonggak di dalam sejarah. Apa bedanya? Penggalan artinya ada sebelum dan sesudah, ada perbedaannya. Kalau tonggak itu hanya hari di mana dideklarasikan pekerjaan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, pengutusan Allah Bapa dan Anak atas Roh Kudus di dalam sejarah. Hari itu adalah hari pengutusan secara sah yang mewakili seluruh zaman, yang mewakili seluruh waktu dari penciptaan sampai pada kiamatnya dunia ini nantinya. Inilah yang nanti kita harus membacanya sehingga kita melihat nantinya Roh Kudus bekerja dari awal ketika penciptaan sampai dan seterusnya gitu ya. Sampai kepada dunia ini kiamat. Maka hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang sederhana yaitu berkaitan dengan kebenaran. Dikatakan Roh Kudus kalau dia datang dia akan melakukan 3 hal. Menginsafkan dunia akan dosa, tanpa Roh Kudus tidak ada yang bertobat dan tidak ada yang tahu dia salah. Akan kebenaran, tidak ada pekerjaan Roh Kudus, tidak ada yang tahu kebenaran. Tanpa pekerjaan Roh Kudus kita tidak akan pernah tahu apapun yang berkaitan dengan kebenaran. Bukan hanya kebenaran Alkitab saja, segala bentuk kebenaran. Karena dia ada roh kebenaran. Yang ketiga akan penghakiman.
Maka tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang sadar bahwa hidupnya ini adalah satu hidup yang harus dia pertanggungjawabkan. Dan dia harus tahu bagaimana dia hidup saat ini ada nantinya. Kalau binatang itu nggak pernah sadar dia kalau dia sekarang salah itu dia nantinya akan jadi apa, dia itu nggak pernah tahu. Dia cuma tahu kebiasaan dia. Ada binatang yang udah terbiasa dan terbiasa dihukum, dia akan terus terbiasa dalam kebodohan dia dan dia akan terus dihukum. Nah itulah nanti kita mengatakan ada binatang yang bodoh itu ya. Terus dihukum dia akan terus melakukan hal yang sama. Di rumah saya ada seekor anjing yang goblok itu. Jadi kalau saya buka pintu dia nggak berani keluar. Kenapa? Karena dia tahu saya pernah tendang dia gara-gara dia mau lari keluar. Saya cegat dia depan pintu, saya tendang dia ke planting 2-3 meter. Sejak itu dia nggak berani keluar lagi. Tapi ada masa-masa dia bangkit. Itu kambuh lagi penyakitnya setelah berapa bulan gitu ya. Penyakitnya mulai kambuh lagi, dia lihat pintu terbuka, dia tuh tergoda di depan. Terus saya lihat di pintu, lihat dia lihat saya, terus lihat. Nanti dia bisa keluar lagi gitu. Nah kalau udah keluar lagi, mesti digebukin lagi dia supaya itu penyakitnya itu sembuh lagi untuk sementara gitu. Sementara berapa bulan itu ya. Nanti bisa kambuh lagi, baru kemarin dia lari lagi, saya tangkap dia, saya campakin ke rumah. Wah habis sudah tabokin dia, piap, ada diem aja. Setelah itu saya buka pintu keluar, saya tunggu, nah dia diem, dia gak berani gerak gitu. Ya udah jadi baik gitu ya, gara-gara ditabokin. Kalau udah kayak gitu, nanti berapa bulan kambuh lagi. Dia gak pernah tahu bahwa ada akibat di dalam hidupnya yang dia harus pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena Roh Kudus gak bekerja dalam binatang. Itu yang menjadikan dia gak pernah bertobat. Binatang itu gak bisa bertobat. Manusia itu tahu ada penghakiman, dia tahu ada dosa, dia tahu ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar, dia tahu bertobat. Karena Roh Kudus bekerja dalam dirinya gitu ya. To some extent itu bahkan di dalam seluruh umat manusia. Nanti khususnya untuk pertobatan di hadapan Tuhan sebagai orang yang terima Tuhan, percayakan Tuhan itu nanti hanya kepada umat Tuhan. Nah hari ini saya mengajak kita tuh melihat di dalam konteks nantinya bahwa Roh Kudus bekerja akan di dalam kebenaran hidup manusia. Dalam hidup manusia mengenal kebenaran. Maka nanti Baving memberikan beberapa gambaran. Saya ada titipkan tulisannya supaya Bapak Ibu sekalian tidak kehilangan dan kelewatan itunya istilahnya gitu ya. Baving mengatakan ketika Allah memberikan wahyunya maka secara umum terbagi di dalam wahyu khusus dan wahyu umum. Wahyu khusus dan wahyu umum, keluarkan semua aja gak apa-apa itu, santai aja gitu ya. Ada wahyu umum dan ada wahyu khusus atau general revelation sama special revelation. Dan Baving mengatakan di dalam setiap wahyu itu, dan setiap wahyu, baik wahyu umum maupun wahyu khusus, masing-masing itu ada bagian internal dan eksternalnya atau dia pakai bahasa Latin. Internum dan eksternumnya, dua-duanya ada. Ada dasar pengertian secara internal, ada dasar kebenaran secara internal dan ada dasar pengertian secara eksternal. Dasar kebenarannya, ada principium cognoscendi internum, ada principium cognoscendi externum. Ada dua hal ini di dalam setiap wahyu. Dan kemudian dia membagikannya lagi. Kalau secara wahyu umum, maka yang internum itu, yang di dalam itu adalah rasio. Kemampuan bernalar inilah yang menjadikan kita bisa bertemu dengan nantinya wahyu umum. Bisa mengerti kebenaran Allah di dalam wahyu umum. Secara eksternum itu ada di dalam ciptaan. Jikalau Allah tidak menaruh kebenaran di dalam ciptaan, tidak ada kebenarannya. Maka yang internum ini tidak akan bertemu dengan apa-apa. Lalu pertanyaan adalah, yang mengaitkan yang di dalam dengan yang di luar itu apa? Dia mengatakan yang bekerja di dalam rasio manusia boleh melihat kepada dunia ciptaan. Lalu ini boleh klik di dalam hidupnya, di dalam kesadarannya. Itu adalah Roh Kudus. Inilah yang menjadikan satu pertanyaan yang sederhana di dalam zaman modern. Apa yang menjadikan Isaac Newton sadar ketika ada apel jatuh di kepalanya? Isaac Newton hari itu duduk di bawah pohon apel, ceritanya apel gitu ya, nggak tahu beneran apel enggak. Dia duduk di bawah pohon lalu ada apel yang jatuh di kepalanya, terus dia kaget. Kok apel bisa jatuh ya? Ada apa ya? Iya loh, kok barang semua bisa jatuh ke bawah? Dia baru mulai sadar. Udah marah. Akhirnya temukan namanya gravitasi, kerennya luar biasa.
Bapak Ibu sekalian, sebelum Isaac Newton itu ada berapa juta orang manusia mati gara-gara kejatuhan durian. Gak ada yang sadar loh. Gak ada yang sadar. Bahkan saya kecil itu setelah zaman Isaac Newton masih ada yang tidur di bawah pohon durian. Sudah tahu itu buah durian kalau matang pasti copot sendiri dan jatuh. Pohon durian itu tingginya itu paling pendek itu 6 meter 7 meter. Kalau durian yang kecil itu kira-kira sekilo dengan tinggi 6 meter jatuh ke bumi dengan kecepatan dari 0 sampai bawah, maka itu ada energi potensial yang bisa dihitung yang cukup untuk memecahkan kepala manusia. Tetapi manusia tetap masih ada yang tidur di bawah pohon durian. Saya mau bilang goblok gitu ya. Ketidaksadaran ini loh. Dan bahkan sebelum zaman Isaac Newton itu berjuta-juta manusia sudah pernah mati gara-gara ketimpuk batu, ketimpuk buah, ketimpuk apa saja yang jatuh dari atas. Gak ada satu orang pun sebelum Isaac Newton yang sadar adanya gravitasi. Kenapa? Mereka terlalu bodoh kah? Isaac Newton terlalu pintar kah? Herman Bavinck mengatakan tidak. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, kita bahkan melihat dan kita tidak akan pernah sadar apa yang kita lihat. Hari ini yang kita lihat itu banyak di dunia ini, banyak yang kita nggak pernah sadari, banyak loh. Setiap hari kita lihat ada burung berkicau, ada ayam berkokok, nggak pernah bertanya kenapa ayam sama burung sudah tergantung kita percaya old earth apa new earth itu ya, atau young earth. Kalau young earth cuma beribu-ribu tahun. Kalau percaya old earth theory, bermiliar-miliar tahun itu binatang itu udah hidup bersama, kenapa tidak bisa saling belajar bahasa? Kenapa nggak bisa loh? Gak ada burung datang bertengger di atas ayam, lalu mereka ngobrol, lalu sampai ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, guling-guling. Gak ada itu. Kok gak bisa bertukar dan tidak ada yang bisa saling mengerti satupun. Atau oke lah, hari ini di dalam dunia ini kalau orang bertanya, manusia itu belajar kebenaran itu dari mana? Maka banyak orang punya pemikiran melalui drill, tahu ya drill ya, berulang-ulang. Maka anak kita itu kalau sekolah, zaman saya sekolah cuma bawa satu buku 40 halaman selipin ke dalam ini, sama satu pulpen. Saya sekolah sangat irit. Sepanjang tahun cuma satu buku 40 halaman di belakang celana sama satu pulpen. Bukunya nggak habis selesai tahun ajaran. Nggak pernah nyatet, nggak pernah apa-apa, pokoknya santai datang ke sekolah gitu. Tapi zaman sekarang kita anak-anak kita, saya lihat tuh anak-anak saya itu, anak saya yang paling kecil sekarang mulai sekolah gitu ya, masuk sekolah SKC. Itu tasnya saya bilang kayaknya nggak cukup deh tas lu Mei. Iya banyak bukunya. Males bawa, dia ikut bapaknya banyak nggak dibawa gitu. Tapi udah cukup satu tas yang gede. Sampai saya ketawain dia, perlu nggak papa ke pasar beliin karung goni? Bekas itu tepung terigu itu loh, gede itu. Bisa masukin tas itu, angkat kayak itu Santa Claus itu biar terus dia liatin, papa tuh ngeledek gitu. Kalau mau beliin aja sekalian mobil berjalan taruh taruh buku di sana, mobilnya ikut taruh di RMCI, jadi kalau perlu buku apa tinggal ambil aja di bawah gitu. Lebih keren lagi gitu. Saya bilang papa titip di kantornya Pak Tong aja lu ambil di sono gitu. Kenapa hari ini bukunya banyak? PR-nya itu 1001. Kenapa? Karena zaman sekarang orang berpikir belajar itu mesti drill. Banyak berulang-ulang. Makin banyak ulangnya, makin dia tahu, makin mahir, makin bisa. Pertanyaan saya, kalau karena drill, maka kita bisa, sama seperti waktu saya di Jerman gitu ya, belajar bahasa Jerman, masuk ke kelas. Kita kalau nggak ngerti bahasa Jerman, masuk ke kelas belajar bahasa Jerman, maka yang ngajar bahasa Jerman harus dalam bahasa Indonesia dong yang kita tahu. Kalau nggak paling nggak bahasa Inggris loh. Gurunya masuk langsung ngerocos pakai bahasa Jerman. Guten Morgen, apaan sih ini orang. Saya mau belajar bahasa Jerman. Dia ngomong pakai bahasa Jerman. Dan bahasa Jermannya itu bukan bahasa Jerman sederhana. Bahasa Jerman yang cepatnya luar biasa. Ngoceh aja. Terus akhirnya kita gak ngerti apa-apa. Cuma tahu apa yang dia tulis di papan kami tulis. Lebih dari itu gak tahu. Cuma nyatet.
Nyatet tok, pulang, nyatet pulang. Setelah berapa hari kami protes ke kepala sekolahnya pakai bahasa Inggris. Piye toh kalau orang Jawa kan. Ini kami mau belajar bahasa Jerman, nggak ngerti bahasa Jerman. Kok ngajarnya pakai bahasa Jerman, gimana kami bisa belajar? Kepala sekolahnya cuma diam, senyum-senyum. Sampai kami udah cerita, semua selesai dia tanya. Kamu dari mana? Indonesia. Kamu dari mana? Dari Cina. Kamu dari mana? Dari Iran. Kamu dari mana? Dari India. Terus satu-satu kami teman-temannya itu ya. Terus saya tanya, kalian punya bahasa ibu kan? Punya. Kamu orang Indonesia waktu pertama kali belajar bahasa Indonesia, bahasa ibumu pakai bahasa apa? Terus kami mulai sadar pertanyaan dia itu. Oh iya ya, pakai bahasa apa coba? Mama kita ngajarin kita pakai bahasa apa? Ya bahasa Indonesia, mau bahasa apa lagi gitu. Bahasa, ayo jawab. Mulai galak dia. Ganti angin kan, anginnya yang tadinya di kita sekarang di dia itu. Bahasa Indonesia. Kamu orang Cina bahasa apa? Mandarin. Kamu orang apa? India. Bahasa apa? Bahasa Hindi. Kamu bahasa apa? Bahasa Persia. Oke. Jadi sekarang mau belajar bahasa Jerman. Kami ngajar pakai bahasa Jerman. Salahnya di mana? Karena percaya dengan drill berulang-ulang, maka kita akan belajar. Itu prinsipnya. Dengan berulang-ulang kita akan belajar dan kita akan tahu. Benarkah? Pernah gak lihat itu tukang burung yang sudah jualan burung bertahun-tahun ngambil kursi pagi-pagi ada duduk sebelah burung kesayangannya. Ada burung terus yang ngomong sama burung. Ada gak? Dia sudah bertahun-tahun itu duduk di sana dengar si burung berkicau. Dia tidak pernah bisa berbahasa burung loh. Sudah di drill 8 jam sampai 10 jam per hari. Sudah bertahun-tahun. Tetap si tukang jual burung tidak bisa bahasa burung. Tukang jual ayam gak bisa bahasa ayam. Tukang jual bebek gak bisa bahasa bebek. Tukang jual anjing bahkan breeder pun gak bisa ngomong bahasa anjing. Kok bisa? Karena Roh Kudus ketika menciptakan dunia ini menurut jenisnya. Di dalam Kejadian pasal 1 ada istilahnya. After his kind. Menurut jenisnya. Dan Roh Kudus memantekkan itu kebenaran itu menurut jenisnya. Ketika Roh Kudus tidak membukakan batasan ini. Kita boleh tiap hari duduk sama burung. Ngadap-ngadapan saling itu pelotot-pelototan. Sampai dari kita lahir sampai kita mati gak akan ada satu kata bahasa burung pun yang kita mengerti. Kenapa? Karena yang membukakan rasio ini, yang mengkonekkan dengan dunia ciptaan, itu bukan kemampuan kuasa dari rasio. Itu alasannya kenapa kita yang sekolah di sekolah Kristen waktu kecil, sekarang. Sebelum mulai kelas kan suruh doa kan? Ada gak? Dulu saya di sekolah Kristen Metodis di Medan. Sebelum mulai kelas pagi-pagi, giliran suruh doa. Kami maju ke depan doanya itu sembarangan. Amin, amin semua. Itu sembarangan. Karena kami gak tahu mesti itu kenapa mesti doa dulu. Orang mau sekolah kok suruh doa mentang-mentang sekolah Kristen. Karena ini kepercayaannya. Jikalau Roh Kudus tidak membukakan, Roh Kudus tidak berbelas kasihan kepada kita, atau lebih tepat, kalau kita tidak meminta belas kasihan Tuhan dan Tuhan tidak membukakan belas kasihan itu, maka yang terjadi adalah ya seperti kita hari ini. Udah sekolah? Udah. Mengerti? Gak berani jawab, bilang enggak, habis uang. Udah habis 12 tahun, habis waktu, habis uang. Bilang iya, ditanya gak bisa jawab. Selama kita sekolah, kita gak ngerti apa-apa. Beneran, kenapa gak ngerti? Karena kita gak minta Tuhan bukakan pikiranku. Kita selalu berpikir guru itu penting. Betul, guru itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah Roh Kudus membukakan. Saya kasih tahu anak-anak saya itu waktu kecil mereka itu suka komplain. Kenapa kami gak sekolah? Kenapa kami di rumah sekolahnya? Komplain karena homeschooling. Kenapa kami gak sekolah? Saya bilang guru itu tidak bikin lu pintar. Yang bikin kamu pintar adalah Tuhan. Repot jadi anak pendeta. Semuanya Tuhan. Bukan karena pendeta, tapi karena Alkitab mengatakan Roh Kudus itu roh kebenaran. Dia penguasa kebenaran. Tanpa dia kasih tahu, gak ada yang bisa tahu. Hari ini di dunia ini masih banyak sekali yang kita tidak tahu. Yang sebenarnya tiap hari kita lalui. Sadar pun tidak.
Tinggal tunggu waktunya, Tuhan nanti dalam belas kasihan dia bukakan, ada satu orang yang mungkin ada dari Gary Solo di sini gitu ya. Klik, terus dia, wow, dapat Nobel Prize. Ya kenapa? Karena Roh Kudus pakai dia, udah titik sampai di sono aja. Maka jadi orang pintar juga nggak usah terlalu belagu itu. Karena bukan kita yang pintar. Melainkan Roh Kudus yang memakai kita, yang membukakan kepada kita kemampuan itu, lalu kita bisa mengerti. Bukan karena otak saya punya IQ, itu nggak ada gunanya beneran. Adalah terlalu jongkok juga repot gitu ya. Saya melihat di Jerman teman-teman saya yang lulus dari Jerman itu banyak yang nggak pintar. Ada satu orang datang ke Jerman karena kakaknya udah sekolah di sana, lalu dia datang, dia tanya, di sini college 1 tahun, maksimal boleh berapa tahun? Orang baru datang udah tanya maksimal boleh berapa tahun. Terus kami bingung lihat dia, kamu rencana sekolah berapa tahun emang ya? Iya maksimal boleh berapa tahun, aku baru tahu. Terus saya, kenapa? Aku itu ya, dia orang Jawa Timur sih tapi. Aku tuh ya dari kecil itu bodoh. Dia ngomong sendiri gitu. Aku nih, apa bahasanya orang Jawa Timur, pakai lek itu loh. Lek bodoh itu. Terus kami bilang, lihat ini bodoh beneran, ngaku terus bodoh, goblok beneran. Ngapain ngaku udah bodoh, diam-diam aja. Masih ngomong kemana-mana, aku bodoh itu. Aku lihat bodoh. Terus kami bilang, terus ya aku perlu tahu maksimal boleh berapa lama. Supaya aku tahu waktuku udah habis gitu. Ini mau sekolah udah ngitung dulu maksimalnya berapa lama. Beneran college itu maksimal boleh 2 tahun, dia 2 tahun selesainya. S1 maksimal itu zamannya saya gitu ya. S1 itu maksimal tuh 4 tahun karena regulernya 2 tahun, maksimal boleh 2 kali. 4 tahun, dia 4 tahun selesai. S2-nya itu 3 tahun, maksimal 6 tahun. Dia 6 tahun, orang sekolah 5 tahun secara kurikulum, dia sekolah 10 tahun. Tapi lulus. Kenapa? Dia sadar dia bodoh. Bangun jam 4 pagi setiap hari, berlutut berdoa, minta Tuhan tolong kasih saya kepintaran sedikit aja. Kita orang pintar gak pernah berlutut berdoa untuk itu. Gak pernah. Aku ini pintar, Tuhan gak usah ganggu aku mau sekolah. Udah titik loh. Itu doa kita pagi-pagi hari. Tuhan hari ini aku mau sekolah, jangan ganggu aku ya. Jangan banyak pelayanan loh itu. Itu mungkin doa kita. Dia tuh setiap hari jam 4 pagi berdoa, berulang-ulang, Tuhan tolong aku bodoh. Aku bodoh Tuhan. Bukakan otakku sedikit aja. Biar aku bisa lulus kali ini, tolong aku. Kalau udah bodoh tuh belajar yang banyak. Dia mendekat ke ujian, dia berdoa yang banyak bukan ujian yang banyak. Karena kami pikir ini gimana keterlaluan bodohnya ini. Sudah belajarnya susah. Kalau kita orang pintar kan pikirnya udah belajar susah, jangan banyak aktivitas di gereja, benar gak? Pakai waktumu pergi sekolah, pergi belajar baik-baik di perpustakaan. Dia ketika masa ujian, dia ngambil waktu untuk berpuasa, berdoa di hadapan Tuhan. Akhirnya beneran 10 tahun dia lulus, hari ini kerja di Jerman. Kakak dia yang normal, dilihat dari tampangnya kelihatan sih. Memang normal kakaknya. Dia tuh kelihatan dari tampangnya. Ya memang dia gak usah ngaku pun kita tahu lah. Itu agak gimana gitu. Kakaknya yang normal. Sekolah college 1 tahun selesai. S1 2 tahun selesai. S2-nya mestinya 3 tahun. Gak pernah selesai sampai hari ini. Normal loh. Mestinya pinter gitu. Tapi gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena kepintaran, karena sederhana sih, belas kasihan Tuhan. Yang datang bersamaan dengan dia ada 3 bersaudara dari Medan. Kakaknya paling besar, abangnya itu datang duluan. Lalu yang kedua cowok juga, yang ketiga cewek. 3 ini terkenal katanya di Medan, mereka waktu datang tuh kami dikasih tahu. Yang pertama waktu abangnya datang kami dikasih tahu. Ini sekeluarga jenius. Jadi kalau mereka sekolah waktu itu beda cuma 1 angkatan. Ini 3 angkatan ini orang cuma mengejar juara 2. Karena juara 1 udah dibook sama mereka dan udah gak bisa diganggu gugat. 3 bersaudara ini. Selalu juara 1. Itu sekolah bagus tuh di Medan.
Juara 1. Terus mereka datang. Begitu datang, pertanyaan lain. Abangnya tanya, di sini college berapa tahun? 1 tahun. Paling cepat bisa berapa tahun? Kami liatin dia. Paling cepat gak usah pakai college. Ya kalau paling cepat ya gak usah college dong. Yang lahir yang besar di Jerman kan gak usah college gitu. Setengah tahun paling loncat kelas. Oh bisa loncat kelas, caranya gimana? Tanyanya itu pertanyaan berbeda sama yang cewek S1 itu yang dari Jawa Timur. Yang aku bodoh itu loh. Pertanyaan seperti itu. Gimana cepatnya? Akhirnya cepat sekali. College 1 semester selesai. Lulus dengan nilai yang baik. Masuk ke universitas ke TU Berlin. Pertanyaannya adalah, tadi kalau Pak Ruri nggak berani panggil saya Asung, dia panggil saya Asung kok. Kami di sana itu panggil nama, semuanya nggak ada sopan santun. Oh senioritas itu nggak ada, semua panggil nama gitu ya. Bahkan saya panggil pendeta saya yang umurnya 40 tahun di atas saya juga panggil nama. Panggil nama kami di sana kurang ajar semuanya. Terus dia panggil saya, Sung, lu kuliah apa? Elektro. Bagian mikroelektronik. Susah. Di elektro mungkin yang paling susah kali ya. Beneran susah. Nanya kayak gitu, beneran susah. Ada yang lebih susah lagi gak? Ada. Apa? Bunuh diri. Itu orang tuh belagunya itu loh. Aku datang ke Jerman mau sekolah yang paling susah. Bukan, kamu bisanya apa gitu. Aku mau sekolah yang paling susah. Terus saya bilang susah. Ya udah, gua sekolah kayak lu. Lu berapa tahun? Gila ini orang itu mau membandingin apa sih? Udah lu sekolah dulu baik-baik. Akhirnya semester kedua di DO. Tuhan ketika tidak memberikan belas kasihan, rasio ini hanya menjadi satu alat yang tidak memiliki kemampuan. Satu mobil balap yang gak punya bensin. Satu mobil listrik terbaik yang gak punya baterai. Manusia, jikalau Roh Kudus tidak bekerja, maka otak ini mau sepintar apapun. Ini hanya jadi otak yang tidak bisa jalan. Maka kata Bavinck, Roh Kudus dia datang. Di dalam diri manusia ada rasio namanya principium cognoscendi internum ini. Dengan dunia ini yang adalah principium cognoscendi externum. Dua ini bagaimana bisa dikaitkan lalu ada setrumnya. Krit terus bisa kring nyala. Oh kalau di film komik kan keluar lampu di atas. Kling bisa nyala. Satu-satunya yang menyalakan itu hanya Roh Kudus. Maka Agustinus mengatakan di dalam abad yang keempat dia mengatakan tanpa Roh Kudus bekerja manusia dengan IQ yang jenius apapun dia tidak akan mengerti angka 1 sekalipun. Dia punya kemampuan IQ sejenius apapun. Jikalau Allah tidak bekerja, maka untuk mengerti angka 1 pun tidak bisa. Sebaliknya, ada orang yang punya keterbatasan seterbatas apapun. Jikalau Allah bekerja, kita akan melihat hikmat di baliknya. Pernah kita ketemu orang-orang desa yang sederhana, kalau dilihat dari tampangnya IQ-nya biasa, kurang dikit gitu. Tapi kalau ngobrol sama dia punya hikmat hidupnya yang lain gitu. Yang berbeda sama kita yang kuliah udah terlalu banyak, udah jadi kuli gitu kan. Kuliah terus kuli itu di kerja gak habis-habis itu ya di kampus. Tapi akhirnya otak ini juga gak jalan. Hidup kita itu berantakan. Mereka justru lebih punya hikmat yang sederhana namun bahkan bisa mencerahkan hidup kita itu. Inilah yang nanti dikatakan oleh Herman Bavinck. Tuhan beranugerah kepada siapa dia mau beranugerah. Maka di dalam wahyu umum inilah nantinya Roh Kudus bekerja kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Termasuk mereka yang menolak dia. Tuhan memberikan kebenarannya. Kenapa? Karena justru dengan Tuhan memberikan kebenarannya lah nanti Tuhan membukakan jalan
bagi dia boleh mengerti bahwa Tuhan itu ada. Karena kebenaran bukan sesuatu yang datang dari diri manusia dari dalam. Kebenaran itu bukan muncul dari rasio manusia. Kebenaran itu bahkan harus keluar dari diri manusia, dari luar manusia. Tetapi harus memiliki kemampuan di dalam diri manusia untuk menangkapnya. Dan dua ini yang merelasikannya hanya Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan ini sebagai tanda kebaikannya kepada semua manusia. Karena itulah disebut sebagai wahyu umum. Karena Tuhan berikan kepada siapa saja. Bahkan mereka yang mengaku dirinya ateis, bahkan anti-teis, yang anti Allah sekalipun. Tuhan memberikan kemampuan berpikir, kalau tidak dia tidak bisa mengeluarkan teori anti-teisnya. Kemampuan itu, kekuatan itu datang dari Allah. Pak Tom pernah mengatakan 2 orang penjahat di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus waktu disalibkan. Itu sebagai bukti kebaikan Tuhan. Kenapa mereka bisa disalibkan? Pertama, mereka penjahat besar. Untuk menjadi penjahat besar mereka harus punya kemampuan yang besar. Tanpa kemampuan besar tidak bisa jadi penjahat besar. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak percaya nanti keluar dari gedung gereja ini, silakan nyolong di warung di mana gitu. Lalu dikejar sama warga. Saya mau tahu Bapak Ibu sekalian bisa lari berapa meter? Bisa lari berapa meter? Saya kecil itu preman, saya tahu cara berpikir yang preman. Bapak Ibu sekalian tahu nggak itu kalau tukang nyolong yang terbiasa, mereka kalau nyolong larinya gimana tahu? Nggak tahu kan? Pikirnya cuma nyolong lari gitu kan? Itu orang bodoh. Itu tandanya nggak pernah jadi preman, nggak pernah jadi tukang nyolong. Saya dari kecil itu preman. Nyolong itu mesti lihat kiri kanan. Jalanannya kita nggak pernah tahu. Oh main ngambil aja. Jalanan macet yang rame cari mati di situ. Begitu lari di terakhir maling langsung dikerumunin jebret mati jadi semut di situ. Ya jangan dong cari jalanan kosong. Jalanan mesti satu arah. Jalanan kosong satu arah. Begitu ngambil barang larinya mesti lawan arah. Yang kejar nggak bisa bawa kereta, nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa sepeda, nggak bisa bawa mobil kejar. Mesti lari sama-sama lari. Nah itu baru bisa impas. Kalau lari yang searah itu jalannya, kita lari pakai kaki, dia keluarkan sepeda motor, dia kejar kita, habis kita. Gimana lari sama sepeda motor, adu cepat, mesti lawan arah. Dia nggak bisa pakai motor, bisa lari, baru bisa adu. Nggak ngerti ya? Itu logika preman. Saya diajar sama waktu kecil waktu preman. Ngambil itu. Tapi ingat ya, larinya ke kiri. Kenapa bang? Lalu saya dijelasin. Oh pinter juga ini. Preman kagak sekolah. Nyolong aja mesti ada teorinya loh. Hari ini Bapak Ibu sekalian pertama kali dengar kan teori nyolong toh. Nyolong aja ada teorinya. Lihat kiri kanan jalanannya. Jangan di pasar yang rame, mampus lo. Di jalanan yang kosong, udah ngambil lawan arah. Terus ingat, setelah lari kamu sudah di kepala mesti ada plan E. Jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini. Jangan yang jalur yang lurus saja, habis lu. Mesti yang belok, ada teorinya banyak saya diajarin. Oh udah gitu, kemudian itu si abang preman itu, coba. Lihat dulu kiri kanan, nggak pernah nggak coba kan deg-degan itu terus pikir udah ngambil larinya kemana ya, ke sono, ke kiri kanan mau kemana? Pikir dulu terus sudah itu mau ambil, bentar, habis lu ambil lari kemana? Ke situ bang, gitu. Goblok lu sampai sana lu mati itu depannya masjid habis lu sono. Oh iya nggak boleh lewat masjid. Ternyata banyak teori kita cuma lihat itu preman ngambil barang lari titik. Oh udah selesai. Dasar gak punya otak, gak pernah sekolah. Itu otaknya pinter. Kalau enggak dia udah ketangkep dari kapan-kapan. Pak Tom mengatakan orang yang sejahat-jahatnya, makin jahatnya dia. Itu sebagai tanda anugerah Tuhan yang paling besar. Makin besar kepada dia. Hanya dia memakainya itu berbalik. Maka Pak Tom pernah keluarkan satu quotes. Makin besar potensimu, makin besar punya kemungkinan kamu berdosa makin besar. Kura-kura dengan kuda di samping lereng gunung. Siapa yang punya potensi lebih besar? Kuda kan? Siapa yang duluan mati?
Begitu lari kaget, boom, loncat. Kuda itu setengah detik udah sampai ke jurang. Yang ini masih pelan-pelan. Slow motionnya ngangkat kaki satu-satu si kura-kura. Yang mati udah membusuk ini masih belum nyampe. Bawah udah membusuk ini masih belum nyampe. Terus bilang, dasar itu nggak punya kekuatan, goblok kura-kura. Tapi itu kebodohan dia lah menyelamatkan dia. Si kuda belum apa udah loncat dulu, udah busuk dulu di bawah. Kita hari ini sekali lagi kita belajar itu ya. Ketika bicara tentang Pentakosta, Roh Kudus turun. Waktu kita minta, Tuhan berikan kepintaran besar kepada anak saya. Kalau bisa dia itu menguasai seluruh dunia. Pak Tom pernah tanya, di antara seluruh ciptaan, kira-kira siapa yang paling pintar? Oke, enggak yang paling pintar lah. Di barisan 10 paling besar yang paling pintar. 5 paling besar, siapa? Iblis. Iblis itu kalau bodoh, gak bisa jadi iblis. Makanya kita itu gantung di tengah-tengah kan. Hidup gak benar, gak bisa masuk surga. Mau masuk neraka pun iblis lihat, aduh tampang kayak gini. Jadi iblis pun gak sanggup, jadi anak buahnya itu gak sanggup. Saking gobloknya kita itu loh. Ini enggak, apalagi anak remaja zaman sekarang. Disuruh A, diam. B, diam. Pasif. Satu-satunya yang bikin dia aktif cuman HP. Keluarin lihat kiri. Ngapain sih itu orang bodoh itu ya. Gedein cuma 2 jari. Bodohnya minta ampun. Hidup yang total ini seluruh konsentrasinya dikontrol sama alat yang kecil ini. Bodohnya itu loh, bodohnya itu. Saya tuh orang desain sistem gitu ya. Saya tuh paling gak tahan orang kalau bodohnya itu kemakan sama sistem. Saya tuh desain IC, jadi kami itu selalu desain sistem yang gede. Sistem. Kenapa ada sistem? Karena dengan sistem inilah nanti bisa menguasai orang, bisa ini macam-macam lah. Makanya hari ini kalau lihat orang yang bodoh aja saya kurang tahan. Gitu. Kembali ke sini, maka Bavinck mengatakan, manusia itu rasionya itu hanya sebagai satu potensi yang menggerakkan bagaikan satu mobil yang bisa bergerak, bisa. Tetapi yang menggerakkan dia nantinya adalah Roh Kudus. Yang membuat dia bisa melihat keluar dan mengerti kebenaran ada Roh Kudus. Yang bisa membukakan dia bisa tahu itu Roh Kudus. Maka semakin rohaninya seseorang seharusnya dia itu menjadi orang yang makin pintar. Kalau dibalik, kenapa hari ini kita bodoh? Karena gak rohani, simpel aja. Sederhana. Kita pikir jangan terlalu rohani anak saya. Nanti dia tidak bisa survive dalam dunia akademis. Salah total. Karena kalau kita melihat dalam dunia modern. Semua yang pintar yang katakan penemu yang kita belajar di sekolah. Itu sebagian besar teolog. René Descartes. Bapak filsafat modern. Dia itu dibesarkan di biara. Dia itu biarawan, René Descartes, ahli filsafat. Itu biarawan. Isaac Newton, dia menuliskan buku tentang spirituality jauh lebih banyak daripada matematika dan fisika. Tapi yang kita baca tulisan dia tentang fisika. Rutherford. Satu persatu itu semua yang kita tahu itu penemu. Galileo Galilei. Itu tulisan jabatan atau dia punya profesi. Fisikawan, matematikawan, astronom. Ada satu yang seringkali kita lewatin adalah teolog. Kenapa? Karena pada zaman medieval. Semua pembelajar, semua yang namanya kaum intelektual. Mata kuliah pertama adalah teologi. Mata kuliah kedua filsafat. Mata kuliah sampingan tambahan itu adalah retorika dan gramatika. Bahasa. Kenapa? Karena bahasa membantu orang berpikir. Waktu seseorang mau berpikir, di kepalanya harus punya bahasa yang cukup. Kalau tidak, dia tidak bisa berpikir. Ini alasan kenapa orang Eropa khususnya Jerman itu punya kemampuan berpikir yang dalam. Karena bahasa mereka cukup untuk menjadi alat bagi mereka berpikir dalam. Bahasa Indonesia nggak bisa. Hari ini makan, besok makan, lusa makan, kapan-kapan makan, dia makan, saya makan, semua makan.
Otak nggak pernah diajar untuk berpikir variasi. Cuma tahu semua makan. Kapan saja, di mana saja makan. Menunya apa, minumnya cuma itu. Goblok lama-lama itu. Cuma tahu itu tok. Kita nggak bisa kembangkan otak kita itu di dalam variasi. Orang Jerman berbeda. Tensis aja 32. Maka belajar bahasa Jerman mencret kan. Ada yang mau ke Jerman? Saya tuh setiap kali tanya orang, mau ke Jerman? Enggak. Kenapa? Bahasanya susah. Ya enggak ada harapan. Dua-dua adalah pemikir. Kenapa? Karena bahasa. Kemampuan rasio ini harus didukung dengan bahasa. Kenapa bahasa? Karena tanpa firman, tanpa bahasa tidak ada kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanpa kembali kepada sang firman, dasar dari segala bahasa yang makin rumit, makin dalam, makin kompleks, kita tidak akan pernah masuk ke dalam kebenaran yang dalam. Gak bakalan. Kenapa hari ini Universitas Indonesia mau tidak mau masih memakai textbook dari Amerika, pakai bahasa Inggris. Karena paling enggak itu 16 tenses. Bukan karena males terjemahin loh, bisa kita terjemahin. Bahasa filsafat, buku filsafat banyak terjemahin. Tapi baca terjemahan filsafat bahasa Indonesia sama kayak bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Dikit-dikit istilah dikembalikan pakai miring. Worldview dalam bahasa asli adalah Weltanschauung. Yang dikembangkan pertama kali dipakai oleh Immanuel Kant. Di dalam bukunya ini bahasa miring lagi. Akhirnya satu halaman bahasa Indonesia cuma dan sehingga... Sisanya itu bahasa miring. Udah baca bahasa asli aja dari sononya. Kalau enggak ada apa yang bisa ngerti. Enggak bisa diterjemahkan. Apa itu Weltanschauung? Wawasan dunia. Apa yang wawasan dunia? Cara memandang dunia. Bukan. Weltanschauung itu adalah pandangan saya terhadap diri dan dunia di dalam ikatan. Bagaimana saya hidup di tengah dunia dan relasi saya dengan dunia dan penilaian saya atas dunia. Satu kata panjang begini, bukunya 50 halaman terjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi di 500 halaman. Siapa mau baca? Maka kembali kepada bahasa. Bahasa itulah nanti yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan seluruh kebenaran. Roh Kudus tidak pernah bekerja sendiri. Roh Kudus memakai rasio yang diisi dengan firman, diisi dengan kebenaran, yang diisi dengan bahasa inilah. Nantinya kita mampu menangkap kebenaran yang sesungguhnya. Maka nanti ketika masuk sampai kepada special revelation juga sama. Sama. Kata Baving, ada di dalam kita diberikan iman, kita diberikan Alkitab. Kenapa ada orang baca Alkitab, wow bisa nangis-nangis, wow. Saya masih ingat dulu saya masuk kuliah gitu ya, Pendeta Rudi Gunawan, renungan pagi. Zaman itu di Institut Reform bukan SCTRI, kami suka membedakan gitu. Kami generasi lama suka membedakan. Kenapa? Marvin tahu nggak? Apa bedanya? Nah iya, rektor kami Pendeta Stephen Tong, SCTRI bukan itu. Jadi kami bangga, rektor kami itu dulu kami sekolah, rektor kami Pak Tong loh. Sekarang rektormu siapa? Ya nggak peduli gitu ya. Intinya kan bukan Pak Tong gitu. Itu kebanggaan kami lah zaman dulu. Saya masih ingat satu kali Pendeta Rudi Gunawan renungan pagi. Dia buka ayat. Mari kita buka ayat. Ada satu ayat saya lupa itu di Yakobus. Dia buka ayat itu baca. Baca itu selesai. Yang saya mau bahas hari ini adalah kata. Di dalam ayat itu lumayan panjang. Adalah kata dan. Terus kami bingung. Renungan pagi 45 menit kata dan dibahas. Bahasa aslinya gar. Gar itu bisa artinya dan, sehingga, maka, barangkali, apa saja bisa. Kenapa diterjemahkan menjadi dan? Dia permasalahkan 45 menit kami di bawah. Kalau kita baca Alkitab, dan ya sudah ngapain sih pusingnya, sudah. Mau dan kayak bodoh aja gitu. Udah lewat itu. Itu menjadi problema kita, kenapa? Karena kata Baving, antara iman dengan Alkitab ini, kalau Roh Kudus tidak bekerja, kita boleh menjadi orang Kristen percaya Yesus kan? Percaya Yesus toh? Percaya punya iman kan? Punya Alkitab, punya.
Tapi kita baca nggak akan ngerti apa-apa. Kenapa? Teks kok, kita bacanya teks. Kita bukan membaca kebenaran dari dalam keluar yang kita bisa mendapatkannya mengubah hidup kita. Yang bisa mengubah hidup manusia itu hanya Allah yang menciptakannya. Sang kebenaran yang Tuhan hadirkan dalam hidupnya. Di luar itu tidak ada. Maka anak itu kalau diomelin tidak akan jadi baik. Benar gak? Pernah omelin anak-anak kita gak? Pernah kan? Berubah gak? Enggak kan? Yang ada kita yang berubah lama-lama. Ya sudahlah. Ngomelin anak itu bukan untuk mengubah anak. Ngomelin anak itu mengubah diri. Percayalah. Itu jadi orang tua hari ini semua sahu kok. Ketawa semua loh. Gak ada gunanya kita ngomel. Kamu itu ya bisa bangun pagi gitu. Sampai terakhir. Terserah. Wah itu. Omelan itu cuma mengubah kita bukan mengubah dia loh. Apa yang bisa mengubah dia? Kebenaran. Gimana kebenaran bisa sampai pada dia? Dia punya iman. Oh punya, oke fine. Dia punya Alkitab, punya. Tapi kenapa nggak punya kebenaran mengubah dia? What's the problem? Mungkin dia nggak punya papa mama yang mendoakan dia. Dia nggak punya papa mama yang bisa mendoakan dia, yang bisa membimbing dia di dalam melihat pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya, sekitar dia. Dia nggak punya papa mama yang bisa membuka matanya untuk melihat bagaimana menerima pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya, yang sehingga dia harus terbuka. Saya orangnya itu sangat liberal dalam ini, terbuka gitu ya, terbuka. Anak saya yang pertama ketika mau lulus SMA dia bilang dia mau ke Jerman. Saya tatar dia, hidup di Jerman nomor 1, susah. 2, merana. 3, mampus-mampus. 4, sampai di sana 3 bulan kepengen mati. Kenapa? Pulang malu, lanjut gak mampu. Maka kepengen mati itu udah pasti 3 bulan. Terus mamanya bilang, gak usah sampai ke 4, ke yang pertama aja udah kayak gitu kok. Udah kepengen mati sampai di sana, ya salah. Udah kepengen mati udah. Pulang malu, baru nyampe, belum apa-apa pulang, muka mau taruh di mana. Lanjut, ya kayak gini. Mati aja udah, berharap Tuhan jatuhkan pesawat tabrak aku gitu. Bunuh diri kan malu juga toh. Ya ditabrak pesawat dia mati kan, kecelakaan itu. Bukan salah kita. Kami tatar, ingat doing, susahnya itu tak terbayangkan, tak terkatakan. Udahlah, gak usah takut-takutin. Itu anak itu gobloknya itu loh. Anak kecil kan selalu gitu kan. Tenang. Pak, tenang. Ying-ying itu keturunan papa. Wow. Saya gini. Iya betul. Papa lu dulu waktu muda gak tahu mati. Sekarang turunkan ke lu. Gak tahu mati lu beneran. Beneran susah. Tenang. Bahasa Jermannya susah. Lu mau kuliah apa? Musik pak. Lu tahu musiknya orang Jerman itu sakit jiwa punya. Di sini jenius sampai di sana dibilang idiot. Pendeta Billy tahu? Keren gak? Secara musik paling keren seluruh gerakan Revival Injili kan? Pertama kali sampai di Berlin ujian. Profesornya lihat dia main sana. Udah berhenti, kamu gak punya bakat musik, udah jangan sekolah musik. Kalau yang kayak gini gak layak sekolah musik, kita itu layaknya apa? Nonton musiknya juga udah gak layak, jangan kan dengan main musik gitu loh. Pendeta Billy, sudah gak usah. Dia ujian piano, suruh gak usah. Kamu gak punya bakat musik, jangan kuliah musik, dah disuruh keluar. Ada satu anak di Jakarta belajar flute. Bertahun-tahun, gurunya bilang, kamu keren, kamu mesti sekolah di luar. Ya karena di Fires, kok belajar musik paling bagus di mana? Jerman. Beneran? Benar. Susah? Enggak. Beneran? Enggak. Itu bukan susah lagi, itu mematikan. Ah masa sih kok? Iya. Lu kalau mau belajar musik yang terbaik itu cuma di München sama Berlin. Yang mana aja lu pergi, lu akan berhadapan dengan keraknya neraka. Itu neraka yang paling dalam. Masa kok? Gua gak percaya. Anak muda loh. Berangkat dia di sana. Ujian di hari itu ujian. Lalu kami masih di sini. Kami doakan ya selamat ya. Berharap bisa lulus gitu-gini. Oke. Gue dipanggil doakan ya doakan. Terus si WA terus saya masuk. Gak ada 3 menit.
udah selesai, geblek dosennya. Gue baru tiup 2 nada disuruh berhenti. Lu kira ini kindergarten, keluar lu katanya. Ujian main lagu belum selesai, baru 2 nada disuruh keluar. Keluar. Akhirnya dia cari kota kecil, berhasil masuk. Saya bilang ke anak saya, jangan ke Jerman. Terlalu susah. Tapi kalau kau mau Jerman, kalau nggak di Berlin, di München. Ya Pak, ingin akan usahakan sampai bisa masuk. Saya bilang usaha itu nggak ada artinya. Lalu mamanya mulai cerita ke dia. Yang 3 saudara itu. Ingat ya, dulu mama lu di sana, lihat ada orang yang bodoh itu datang. Dia bilang dia bodoh, hari ini kerja di Jerman. Yang bilang data itu pintar itu, gua mau gini-gini. DO, dan DO-nya bukan cuma abangnya aja, 3 bersaudara. Gak ada satupun lulusan Jerman. Datang dengan kebelaguan, pulang dengan DO. Jangan coba-coba. Mamanya bilang sama dia, tenang Ma, itu yang bahaya. Begitu dia bilang tenang, mamanya bilang itu yang bahaya. Yang bilang tenang itu yang bahaya. Lu lebih baik lu takut nangis sama Tuhan, berdoa tiap hari. Tenang. Akhirnya dia berangkat, lalu kami mengatakan ingat. Waktu dia mau kirim, dia rekaman. Dia bilang, Ying banyak berdoa. Jangan ributin kayak gitu dulu. Ini mau latihan, ini mau rekaman, mau kirim ke sana. Ying banyak berdoa. Kenapa? Karena sekali lagi, tanpa Tuhan bekerja, semuanya itu sampah. Tenangkan diri lu. Ambil waktu berdoa. Baca firman, baca Alkitab, renungkan, doakan di hadapan Tuhan firman itu. Tapi ini mau latihan, mau masuk itu loh, universitas musik. Bukan teologi Pak. Iya, ambil waktu berdoa, baca firman, tenangkan hatimu. Kita selalu berpikir special revelation itu cuma urusan nanti saya kenal Kristus, masuk surga, titik. Tapi kenapa dia spesial? Karena iman ini nanti ketika dibukakan untuk mengerti firman, maka seluruh hidupnya akan berubah. Dan ketika seluruh hidup ini berubah, maka disitulah hidup kita akan totalnya, keluarnya, hasilnya akan berubah. Seringkali kita hanya berfokus pada hasilnya, bukan dari isinya perubahan yang asal, yang aslinya yang di dalam itu. Yang penting adalah perubahan dari dalam, bukan dari luar. Ingat, doa. Iya Pak, dia perlu taruh biolanya, baca Alkitab, berdoa. Waktu lulus, saya tanya dia, Ying, emang lu hebat? Enggak Pak, kenapa? Ying lihat kok, yang datang ujian ada yang lebih keren. Ya pasti dong. Mereka lahir dan besar di Eropa. Mereka pasti jauh lebih keren daripada kita yang di Indonesia. Di Indonesia tidak ada musik guru yang memadai untuk mempersiapkan anak-anak kita masuk universitas terbaik di Eropa. Enggak ada. Anak saya dibilang bagus sampai segitunya. Saya bilang ke dia waktu mau berangkat, ingat, lu di mata orang Jerman masih kindergarten. Jangan belagu. Gak ada artinya lu sekolah di sini. Gak ada artinya, itu hanya persiapan awal. Gak ada artinya. Sampai di sana lu akan mengerti. Orang di sana itu setengah dewa. Lu itu semut pun gak ada. Papa itu suka sekali ekstrimkan. Nanti lu di sana lu akan ngerti. Sampai di sana akhirnya dia mengerti. Daftar 1.300-an orang, dipanggil 13. Loh, 1.200 lebih kemana? Buang. Mereka rasa gak cukup. Mainnya bagus, tapi tidak musical. Gak punya sense musiknya. Ini kurang di sini, ini kurang. Gak ada jiwanya gak keluar. Ini hasil latihan, dibuang semua. Dosennya gak mau. Panggil cuma 13. 13 datang, dia kaget. Ying lu umurnya berapa? 20. Ditanya, Sarah umur kamu berapa? 20. Terus tanya, hai kamu berapa? Dari mana? Dari Rusia. Umur berapa? 13. Begitu suruh main, kaget. Sudah kayak dewa yang turun dari kayangan main biola. Baru mau masuk tapi udah mainnya kayak gitu. Lemes dia langsung, lemes. Begitu masuk
baru mau main. Ada satu profesor yang disebut legenda di München, Ingolf Turban. Tiba-tiba buka pintu, jegrek, guten Tag. Saya mau ikut latihan, ikut dengar hari ini. Dia masuk, ingin bilang, gua ingin langsung beku sampai kayak patung. Terus tutup mata nggak mau lihat dia. Tapi akhirnya yang lulus gara-gara ada dia masuk. Dia masuk, gue lihat, Sarah kamu main bagus loh. Kamu ternyata musical. Dipuji, itu semuanya itu bekas muridnya. Profesor lainnya, Prof kau puji. Kalau si itu nggak masuk, mungkin dia nggak masuk juga itu loh. Belas kasihan Tuhan, saya mengatakan belas kasihan Tuhan. Begitu dia selesai lulus, Pak lulus. Gak usah ngomong ke papa dulu, lain kali berlutut berdoa dulu. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan pada kita hidup ini berhutang kepada Allah. Di dalam segala hal. Bukan hanya di dalam kebenaran, di dalam langkah kita, di dalam segala sesuatu kita berhutang kepada Allah. Di dalam pekerjaan Roh Kudus. Mengerti, mengiyakan, berani menjalankan, memperjuangkan. Bahkan menginginkannya dalam hidupnya itu kita semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Pak Tong mengatakan satu orang mendengarkan firman, maka pertama dia dengar mesti mengerti dulu. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dari dia mengerti dia mesti setuju. Ini pekerjaan Roh Kudus yang berikutnya. Dari satu ke berikutnya mungkin cuma 1%. Dari begitu banyak yang dengar, cuma 1% yang mengerti. Dari yang mengerti cuma 1% yang setuju. Dari yang setuju cuma 1% yang mau kejalankan, mau coba jalankan. Dari seluruh yang coba jalankan, cuma 1% yang berhasil di dalam belas kasihan Tuhan. Dari yang belas kasihan Tuhan yang berhasil ini, hanya 1% nantinya yang benar-benar setelah dia jalankan dia berhasil. Dia mau berjuangkan hidup mati-matian bagi firman. 1/100 berapa? 10 nolnya, 10 nolnya itu berapa? 1/10 miliar. Jadi setiap 10 miliar manusia 1. Artinya di seluruh dunia sekarang ada berapa manusia? 6 miliar, 7 miliar. Cuma ada 1 orang. Gak nyampe yang benar-benar sampai ke yang kelima ini. Siapa? Tahu. Kalau di gerakan kita mungkin kita lihat, Patong, enggak, udah Patong sisanya, udah nggak kebagian kita, udah tunggu saya Patong mati dulu, baru free lagi. Siapa itu? Ini adalah belas kasihan Tuhan yang begitu mengerikan. Hari ini kalau kita berpikir, oh saya baca saya bisa, nanti saya mau kerjakan saya akan kerjakan. Saya kalau kerjakan pasti berhasil, kalau saya pasti berhasil saya akan menjadi orang rohani, saya bisa didik anak saya. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab mengatakan itu adalah belas kasihan Tuhan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Maka Herman Bavinck nanti mengatakan betapa besarnya Roh Kudus di dalam hidup seorang manusia. Tanpa dia kita nggak kenal kebenaran secara umum. Tanpa dia kita tidak akan pernah menjadi orang rohani sedikit pun. Kita mungkin mengerti tapi kita tidak akan punya keinginan untuk lanjut. Salah satu kalimat dari Herman Bavinck mengatakan, salah satu tanda Roh Kudus sedang menahan pekerjaannya dalam hidup kita adalah ketika kita melihat firman itu ekstrim. Pernah kita melihat firman Tuhan ekstrim? Itu adalah tanda Roh Kudus sedang menahan pekerjaannya dalam hidup kita. Karena ketika Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, maka seseorang itu akan melihat firman Tuhan itu segalanya. Bukan karena ekstrim untuk dihindarkan, bukan. Justru itu adalah segalanya yang untuk dikerjakan. Ekstrim, pasti ekstrim. Kenapa? Karena dunia ini juga ekstrim kok. Mereka itu begitu ekstrimnya berjalan dalam jalan mereka. Mereka tidak pernah ingin dan bahkan rela meninggalkan jalan mereka itu mengikuti kita kan. Lalu mereka mengatakan kita ekstrim karena kita gak mau ikut mereka. Lalu kita, oh iya ya saya gak boleh ekstrim jadi orang Kristen. Kita mesti ikut dunia ini sedikit paling gak sedikit banyak mesti ikut mereka. Ya kita bodoh. Mereka gak pernah tinggalkan punya mereka. Lalu mereka tidak mendefinisikan mereka itu ekstrim. Kita tidak tinggalkan punya kita dibilang ekstrim. Lalu kita ketakutan, maka kita ikut mereka.
mereka bukan standar kok. Mereka bukan standar. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita coba renungkan sekali lagi. Seberapa jauh kita merasakan adanya gerakan dalam diri kita yang menginginkan firman. Tadi saya katakan didik anak kita dari kecil. Minggu lalu, ya 2 hari Sabtu yang lalu, bukan kemarin, Sabtu sebelumnya lagi. Di sekolah Kristen di Logos yang di Bintaro. Saya disuruh membahas tentang keluarga yang melayani. Saya tidak membahas tentang keluarga yang melayani. Saya bicara tentang kehidupan keluarga di dalam gereja. Keluarga itu unit terkecil yang harusnya ada di tengah-tengah gereja. Bukan di luar gereja, tapi di tengah-tengah gereja. Karena dengan demikian dia akan melayani secara otomatis. Lalu ada satu orang tanya, bagaimana kalau anak kita udah remaja dan gak suka datang ke gereja? Saya bilang terlambat. Waktu kecil dia kemana aja. Waktu kecil dia dibawa kemana aja. Dia dibuat suka apa saja. Apa ya dia suka? Anak saya tuh bisa kangen ke gereja loh. Anak-anak Bapak Ibu sekalian bisa kangen gak? Seminggu gak ke gereja bisa, aduh kok lama ya hari Sabtu ya, kepengen ke gereja gitu. Kayaknya saya gak pernah dengar loh. Kecuali sekarang anak-anak di Medan tuh mulai tuh. Bisa hari biasa apalagi liburan gitu ya. Bisa ngumpul di gereja, anak remaja itu. Ngumpul di gereja, duduk ketawa ngakak di sana ngobrol seharian. Nanti sore pulang lagi. Atau ada satu orang tuh yang datang jemput mereka drop pulang. Kayak antar jemput gitu. Pagi-pagi ngumpul jebret gitu. Bagus itu, bagus. Karena disitulah mereka nanti bergaul satu dengan lainnya. Mereka mulai berpikir dan mereka saling mendukung. Mereka saling mendoakan. Mereka bisa menjadi segerombolan orang yang punya pikiran yang sama. Dan saya suka duduk sama mereka kalau udah kayak gitu ya. Duduk ngobrol. Lagi ngobrol apa? Ngobrolin ini. Dilirik sama cewek dia lari, goblok tuh. Kenapa dilirik cewek? Karena gini Pak, karena gini. Mulai cerita tentang anak remaja gitu ya, mulai jatuh cinta. Saya bilang monyet jatuh cinta itu wajar karena dia monyet. Terus pada bingung. Maksudnya ya memang kan makhluk hidup bisa jatuh cinta itu wajar. Cuma mesti sadar lu masih monyet. Jatuh cintanya itu ya bolehlah lihat-lihat itu latihan dulu gitu ya. Latihan mata, latihan perasaan, latihan selera. Maksudnya apa? Ya latihan lihat cewek cakep itu kayak apa. Terus nanti belajar pengalaman. Cewek cakep mukanya bukan berarti rohaninya cakep. Itu pengalaman nanti belajar. Nanti belajar lagi menguasai diri. Ceweknya cakep, itu kerohanian gak cakep. Terus bagaimana hati yang udah jatuh cinta. Belajar. Itu pembelajaran waktu masa remaja lah. Tapi gak usah cita-cita terlalu jauh. Ingat ya kamu monyet. Belum waktunya nikah gitu, tenang aja masih jauh itu. Pacaran jatuh cinta kayak monyet itu boleh, silakan belajar itu. Kami diskusi panjang lebar. Kenapa menjadi sesuatu yang penting? Karena pembelajaran gitu jauh lebih penting di gereja daripada nanti di luar dia belajarnya. Ini menjadi sesuatu yang penting di dalam pembelajaran akan kebenaran yang mereka nanti dapat dari firman di dalam hidup mereka. Maka mari kita doakan mereka, doakan anak-anak kita. Roh Kudus bekerja dan sebelum Roh Kudus bekerja pada mereka, Roh Kudus bekerja pada kita. Hari ini Pentakosta mengingatkan kepada kita, ketika Roh Kudus datang, dia akan membawa kita ke dalam kebenaran. Dia akan membawa kita ke dalam kebenaran. Kebenaran ada dua sisi. Satu kebenaran yang benar yang kita jalan. Kedua adalah kebenaran, kesadaran, kebenaran dalam arti kesadaran akan selama ini tidak benar. Ini harus kita koreksi dan tidak teruskan kepada generasi berikutnya. Kebiasaan kita yang tidak baik, kebiasaan menunda. Banyak ya orang kan suka kebiasaan menunda kan. Saya waktu kecil itu kalau bisa di belakang kenapa nggak harus di depan. Biasalah kita semua gitu. Semua dikerjakan PR. Saya tuh selalu bikin PR itu sebelum pelajaran itu mulai. Jadi ganti pelajaran, baru keluarkan buku ngambil punya teman, lihat langsung catat. Karena lihat jawabannya kok nggak meyakinkan, balikin ngambil yang sono, ngisi lagi. Saya bikin PR selalu gitu. Dan nggak ada yang berani menolak saya, karena kalau menolak saya ngambil, saya sekalian buang bukunya. Preman itu selalu ditakuti gitu ya. Nah, saya belajarnya gaya gitu.
Gak pernah itu di jauh-jauh hari. Tapi saya harus belajar ketika saya bertobat menjadi orang Kristen. Saya harus belajar. Kalau saya menunda ke belakang, artinya saya membuang waktu dan waktu itu tidak pernah bisa ditebus. Yang nanti yang mesti kerjakan yang lain, saya pakai mesti kerjakan yang saya tidak kerjakan sekarang. Yang waktunya untuk dikerjakan nanti itu saya caplok, lalu itu akan dikerjakan kapan? Artinya hutang yang tidak pernah terbayar. Ketika sadar hal itu saya mesti taruh di depan. Sampai ketika saya kuliah di STT ada dosen yang kaget. Pertemuan pertama. Jadi nanti kita requirement-nya pertama bikin paper. Silakan tema bebas. Pokoknya seputar doktrin manusia. Terus tentang ini nanti akhir semester kita ada ujian. Terus ada kuis 2 kali. Ada apa-apa. Dan minggu depan datang saya langsung kumpulkan papernya. Kaget dia. Baru pertemuan kedua kamu udah kumpul. Iya. Supaya nyicil gak usah di belakang. Ada teman yang besok deadline, malam ini gak tidur, bikin 6 paper. Saya gak tahu dia isinya apa. 1 malam. Itu canggih loh, saya gak sanggup. Dalam 1 malam 6 paper keluar, besok pagi sebelum jam 9 kumpul semua. 6 biji. Saya gak tahu dia kecapnya itu cap apa itu. Itu pasti ngecap semua, gak mungkin dia baca buku tulis. Saya itu tulis di depan, belajar itu menjadi di depan. Gak ada namanya entar. Karena itu sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita yang kita tahu tidak boleh diteruskan. Kebenaran yang menyadarkan kita bahwa ada ketidakbenaran. Itu adalah kebenaran macam yang kedua. Kebenaran yang benar kita menyadarkan kita untuk melakukannya. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran akan ketidakbenaran. Kesadaran akan ketidakbenaran. Ini pun kebenaran. Ini membuat kita harus tahu menyetopnya. Maka pekerjaan Roh Kudus nanti besar kata John Owen. Yang pertama adalah membuat kita mematikan dosa. Yang kedua adalah untuk maju. Mortification dan vivification. 2 ini. Ini adalah hal yang penting dalam pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seseorang. Di dalam berkaitan di dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Maka mari kita berdoa kepada Tuhan. Pentakosta itu bukan cuma Roh Kudus sudah turun. Gereja sudah didirikan aman. Kita AGRI Solo udah gedungnya udah jadi gitu. Kemarin tadi saya lupa, kapan ya lewat. Saya tanya si Awi, udah tanah gede ini, punya siapa? Punya Jokowi kata. Oh, saya baru mau bilang beli aja, ganti gedungnya ke sono. Gitu. Gedung tanah gede, nggak tahu berapa hektar itu, keren. Pindah loh, ini 1 hari mesti pindah. Kalau Roh Kudus bekerja, kita bangkit, gereja ini bertumbuh, tempat ini bukan permanen loh. Tempat ini tidak permanen. Doakan ini tempatnya menjadi sementara. Hanya untuk mengumpulkan orang ini sementara aja. Harus bisa penuhkan. Pindah atau buka cabang. Saya bicara dengan teman-teman di Medan. Ini kan udah mau bangun gitu ya. KRK rekomendasi udah mau keluar. Habis itu IMB udah gak ada masalah. Paling masalah kan selalu di FKUB. Kami itu berulang kali masalah di FKUB. Itu semua udah lewat. Wah kali ini keluar. Terus semua akhirnya kita punya gedung. Bisa muat 1.300 di atas. Hall yang kedua 700. Total 2.000. Bisa tenang kita. Saya bilang saya punya rencana gedung itu begitu jadi. Saya mau buka 2 cabang di Medan. Ya atau hal yang kedua, cara kedua adalah doakan gue dipindahkan. Cuma 2 pilihan itu. Kalau gue masih di sini. Ya saya sama mereka gualu gitu ya. Kalau gue masih di sini. Gua akan buka 2 cabang lagi. Hah, 2? Iya, di sini sama di sini. Kenapa? Karena di sini ada kompleks, ada universitas. Di sini ada kompleks, ada universitas. 2 cabang ini di Medan. Terus ada 2 pos PI. Ada 2 tempat yang kumuh. Kita harus buka pos PI untuk menjangkau anak-anak di sana. Anak-anak itu tempat itu adalah pabrik preman. Saya waktu kecil itu preman. Saya tahu tuh pabrik preman itu gaya apa. Itu pabrik preman. Kita mesti buka pos PI di sana, jangkau mereka. Paling tidak ada suatu tempat hari Sabtu kumpulkan anak-anak sekolah minggu, ngajar mereka sekolah. Jadikan mereka anak yang benar. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar berdoa. Roh Kudus itu kalau datang, dia akan memberikan kebenaran. Kebenaran dia akan mengubahkan kita. Kebenaran akan membangkitkan kita. Kebenaran itu akan membuat kita akan hidup kembali. Dan semua yang hidup harus bertumbuh. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Menolong kita untuk melihat sekitar kita, melihat diri kita. Kata Herman Bavinck dengan istilah yang ribetnya luar biasa sampai saya mesti tulis gitu ya. Saya yakin kalau saya cuma ngomong Bapak Ibu sekalian gak ngerti. Principium cognoscendi internum, principium cognoscendi externum. Ribetnya minta ampun, intinya kebenaran secara internal yang Tuhan tanamkan. Prinsip kebenaran, penalaran
yang Tuhan tanamkan, kebenaran di luar, di dalam wahyu umum dan wahyu khusus yang Tuhan tanamkan. Nah, dua hal ini nanti ini semuanya inilah yang Tuhan berikan pada kita. Seharusnya kita nggak punya alasan untuk mengatakan saya tidak bertumbuh. Saya tidak bertumbuh, nggak mungkin. Satu kali, ini terakhir, satu kali kami pernah tanya ke Pak Tong. Pak Tong, kalau Pak Tong udah mati, GRI jadi apa? Pak Tong jawab, jadi GRI? Kalian mau ganti nama? Ya dia berusaha mengalihkan isu gitu ya, mengalihkan isu. Dia tahu pertanyaan kami kok. Karena selama ini kita mesti jujur, yang menggerakkan gerakan ini kan bendera Stephen Tong. Atau di Natalan mau keliling berapa kota? 20, oke. Atau kota apa aja? Jawa, ya Jawa Timur, ini. Jawa Tengah, ini. Jawa Barat, ini, oke. Di luar Jawa, Sumatera, ini. Luar negeri, ini. Terus oke Pak Tong, saya mulai coba susun jadwalnya ya. Terus kita bikin grup kan biasa. Jadwal. Kalau Pak Tong nggak sebut Solo, saya mau tanya. Akankah Solo telepon ke Jakarta? Pokoknya Solo setiap tahun Pak Tong datang nggak datang kita bikin KKR, Tahun Baru, Paskah, dan Natal. Setiap tahun KKR sebesar-besarnya. Di mana biasanya? Colomadu. Pak Tong nggak datang, ya khotbah. Pokoknya nanti yang lain. Kalau Pak Tong datang, Pak Tong nggak. Pokoknya Solo pasti akan kerjakan. Berani nggak? Atau justru kalau Pak Tong bilang mau datang, kita masih kayaknya baru datang Desember kemarin dong. Ya kan, jujur aja lah, Medan juga gitu kok. Natal baru datang, terus Pak Tong sebut Medan lagi tahun baru. Pak Tong Natal baru datang nih, tahun baru datang lagi. Terus Pak Tong, emang kenapa? Nggak ada sih, jadi beneran. Capek loh, bener ya? Jujur aja, kalau Pak Tong nggak menggerakkan, gerakan ini udah nggak gerak nantinya. Pak Tong mati siapa gerakan? Motornya mati loh. Gerakan ini siapa lagi gerakan? Siapa lagi jalankan Kapin? Kalau Pak Tong nggak bilang, saya mau keliling sampai kota 20 yang ke-200. Nggak ada cabang yang persiapkan juga. Nggak ada. Siapa mau bikin Kapin lagi? Mengerikan loh bikin Kapin. Deg-degan punya. Keluarkan uang salah. Nggak keluarkan uang salah. Kemarin kami di Sumatera Utara di daerah Padang Sidempuan ada satu tempat itu. Pendeta sana terang-terangan. Kirim mobil nggak Pak? Ada makan malamnya nggak? Nggak ada. Wah susah Pak. Nggak apa, kita jelaskan. Dari STEMI kita biasanya kayak gini-gini. Oh iya dia enggak ya udah. Berikutnya datang lagi panitia dari Medan, kumpulkan mereka rapat. Nggak ada yang datang. Pendeta satu pun udah nggak datang rapat. Terus kita bingung, orang ngajak nggak datang jadi biru. Nggak apa-apa, kita bukan humas sendiri. Humas kemana-mana. Tahu ceritanya di Tanah Tombangan? Kapinnya jam 7 malam. Saya sengaja jam 7 foto. Literally yang hadir jemaat gak ada 10 orang. 5 orang duduk depan jam 7 malam. Pak Tong jam 7.15 sudah sampai di tempat. Saya nyamperin Pak Tong gak usah turun dari mobil. Kenapa? Gak ada 20 orang Pak Tong. Ya sudah. Jadi kita mulai jam berapa? 7.30 dengan latihan nyanyi. Oke, yuk atur aja. Baik Pak Tong, saya tutup mobil lagi pintunya. Itu hati itu galaunya itu kayak opoi itu. Susun kursi 2.500. Yang datang 25 pun gak ada. Jam 7 itu 5 orang, 5 orang. Pak Tong bentar-bentar ngintip, buka jendela. Gak ada yang datang beneran. Sampai jam 7.30 baru mulai nyanyi, latihan lingkarnya, latihan nyanyi. Itu cuma paling 20-30 orang. 2.520 orang di depan. Gak mencret. Itu udah duk dak. Sampai ada yang, yuk kita itu lagi yuk, keliling. Bawa mobil trek-trekin ke kampung-kampung. Saking desperate-nya bawa mobil trekin. Kapin ayo ibu-ibu, bapak-bapak ayo datang. Sekarang kebaktian. Gak ada yang peduli. Jam 8 baru mulai datang. Ternyata orang kampung datangnya telatnya minta ampun. Beneran datang. Akhirnya hadir kira-kira 1.800-an. Gak sampai 2.000. Tapi itu hati itu mau copot. Setahun kalau berkali-kali kayak gini. Itu beneran itu sih. Saya rasa cuma ada 2 pilihan. Mati muda atau mati perasaan.
Iya, setelah 2 tahun mati perasaan, gak ada yang datang, gak apa-apa, biasa tuh. Beneran gak ada yang datang, mati kita. Tapi kalau kita gak gerak, kita gak latihan dari sekarang, Pak Tong mati kita gerakan ini. Mati. Maka kami tanya Pak Tong mati ini gerakan ini gimana ini? Pak Tong enggak, tetap sama gereja ini. Kok bisa? Roh Kudus yang menggerakkan saya harus menggerakkan kalian. Kalau Roh Kudus yang menggerakkan saya tidak menggerakkan kalian, berarti gerakan ini memang ditinggalkan Roh Kudus. Saya percaya kalau Roh Kudus ada, maka gerakan ini akan bergerak setelah ini. Bapak Ibu percaya kalimat Pak Tong itu? Saya mau tanya, kita bergerak? Ada rasa Roh Kudus menggerakkan kita? Ada Roh Kudus hadir kita? Mari kita coba renungkan. Kalau tidak, inilah waktunya kita untuk berdoa. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita merayakan Pentakosta. Bukan hanya mengingat Roh Kudus pernah turun 2000 tahun yang lalu. Kiranya Roh Kudus turun hari ini atas kita. Menggerakkan kita sekali lagi. Membangkitkan kita. Punya satu keberanian yang boleh menggerakkan gerakan ini. Apa yang Pak Tong pernah memulainya, kita berani meneruskannya. Apa yang pernah dikerjakan, kita boleh melanjutkannya di tengah-tengah zaman ini. Pak Tong selalu mengatakan, saya rindu ada anak muda yang bangkit. Terus saya lihat kiri kanan, tiba-tiba tepuk saya. Yuk ngapain? Pak Tong bilang anak muda. Terus saya bilang, pas giliran gini yuk bilang tua. Iya, kalau gitu kan biasa kita tua kan. Tapi kalau udah giliran, yang muda dapat Rolex, semua jadi muda tiba-tiba itu. Dia bilang tua dapat Rolex kita jadi tua, tergantung. Dapat Rolexnya itu muda apa tua dulu. Tapi kalau dapat suruh ngapa-ngapain, wah tiba-tiba jadi tua gitu ya. Jadi tua. Saya sendiri punya beban nantinya untuk menggerakkannya itu di Sumatera Utara. Kami terus menggerakkannya setiap tahun KKR besar di hall, di Pardede Hall yang bisa muat 4.000 orang. Setiap tahun kami kerjakan sampai sebelum pandemi itu kami kerjakan, itu mengerikan, beneran mengerikan. Kerjakan, kembalikan prinsip gerakan reform Injili. Tidak ada transport, tidak ada makan. Mengerikan loh, prinsip ini mengerikan. Karena ini yang Pak Tong mau ubah. Pak Tong mau ubah di dalam zaman ini. Mengerikan. Kemarin setelah pandemi 2022 kami mulai lagi, waktu pandemi sempat berhenti. 2022 kami mulai lagi. Jam 8 KKR SD. Jam 8 yang datang cuma 30 orang. Kami hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari baju seragamnya duduk seupri teman. 30. Jadi mau mulai jam berapa? Mundur 15 menit, 8.15. 8.15, 50 orang. Akhirnya sampai 8.30 hadir 600 orang. Ya lumayan lah. SMP jam 10. Jam 10 datang. Udah ada 100. Haleluya. Udah berhenti. Gak datang, kurang ajar itu orang itu. Jam 10 datang cuma 100. Jam 10.15 gak nambah 1 ekor pun. Gak ada orang. Itu kami udah dulu, itu panitia udah gelisah, udah kayak serika, mondar mandir, WA tanya, Bu udah di mana Bu? Ya kami bentar lagi jalan. Kok bentar lagi jam 10.15 tuh. Telepon, Bu udah di mana? Ini kebatian mau mulai. Telepon sama humasnya. Akhirnya jam 10.30, 1.000 lebih. Tiba-tiba datang kayak semua. Begitu selesai, waktu doa syukur, nangis-nangis. So touching, Tuhan bekerja. Ya tapi kalau nggak jalan mana ada touching-touchingnya gitu. Saya bilang udah nggak usah nangis, tahun depan 4.000 ini baru 1.000 nggak usah nangis. Ya tapi kan mengerikan, ini kan pandemi loh gitu, pandemi. Nggak usah cengeng, saya bilang kita kerja masih kurang. Tahun ini ditanya lagi, ada BCN, ada NRITC. Kita kerjakan nggak silnya? Kok nanya? BCN itu kelas 4 sampai kelas 7 loh. 1 sampai 3 mau dibuang kemana? Jadi ada. Tanyanya adalah tanggal berapa, bukan ada atau tidak. Oke bos. Mari kita belajar gitu ya, untuk tidak menahan diri, tapi untuk mengembangkan diri. Kiranya Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kita, membangkitkan kita. Ketika roh itu datang, dia akan menyadarkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Karena penghakiman karena kita akan mengejar seluruh pelayanan kita. Mari kita berdoa. Berkati kami ya Tuhan, kasihanilah kami hari ini, banyak yang kami boleh dibukakan, kami boleh dimengertikan. Tapi kiranya pengertian ini pun tidak membuat kami akhirnya ketika pulang dari tempat ini kami hanya kembali.
kembali kepada kebiasaan kami yang selama ini, di dalam kenyamanan kami. Tolong kami ya Tuhan, bangkitkan kami, agar kami boleh benar-benar belajar. Ketika Roh Kudus datang, kami tidak meniadakan, tidak meredamnya. Melainkan kami boleh belajar meresponinya, sehingga kami boleh dipertumbuhkan di dalam kehidupan bergereja kami. Sehingga kami boleh terus diperkembangkan dalam pelayanan kami. Dan kami boleh menjadi tempat di mana Tuhan bekerja, menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, berkati tempat ini. Kiranya kami tidak puas dengan tempat ini, tetapi kami boleh terus bekerja bagi Tuhan. Dan kami rindu melihat satu hari nantinya, bukan hanya kota Solo ini, tetapi seluruh Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia boleh menghadirkan era reform Injili. Satu era di mana Tuhan boleh bekerja dengan leluasa dan banyak orang boleh mengenal Tuhan dan boleh kembali pada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati kerinduan kami. Dengan Tuhan boleh menggerakkan kami, boleh membuat kami tidak terus diam di dalam kemalasan kami. Melainkan kami boleh belajar bertumbuh di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa dan memohon. Amin.